Selamat datang di podcast pada malam hari ini bersama saya Ricardo Rogi Santoso sebagai host. Di tema kami pada kali ini kelompok 7 adalah no bullying. Anggota kami ada Jesselyn, Nandia, Benny, dan terutama saya yang mengisi podcast pada malam kali ini. Pada malam hari ini kita akan membahas bullying dari awal, yaitu artinya, bentuk-bentuknya, kasus-kasus yang pernah terjadi, dan bagaimana anak muda sekarang harus melawan bullying, terutama kita yang mahasiswa yang dimana bullying itu lebih sering terjadi dibandingkan SD, SMP, SMA. Dari sini kita melihat bullying itu adalah penindasan baik secara fisik dan non fisik yang dilakukan oleh suatu atau satu orang kepada orang lain, atau bisa juga kelompok ke satu orang. Biasanya jarang ada pembullying antara kelompok dan kelompok, tetapi biasa orang itu mengincar hanya satu orang, di mana itu membuat mereka tertekan secara terus-menerus. Dalam konteks ini, bullying itu bisa dari berbagai macam alasan. Mulai dari alasan yang mungkin menurut saya sendiri itu tidak jelas. Ras, agama, alat kelamin, seksualitas, hobi, bahkan kemampuan. Memang kita punya perbedaan, tapi seperti apa kata Benedicta, berbeda-beda tapi tetap satu. Ini sangatlah menjauh dari Bhinneka Tunggal Ika yang dibawa oleh Indonesia. Macam-macam bentuk bullying sangat banyak di sini, mulai dari fisik dan non fisik. Bullying fisik bisa kita lihat adalah mereka intimidasi korban yang mereka bullying dengan mendorong atau mengancam untuk memukul, bahkan pukulan pun sudah terjadi. Biasanya macam-macam itu biasa memojokkan seseorang di tembok atau menendang-nendang orang sampai tersungkur di lantai. Hal itu sangat sering terjadi di sini. Kemudian ada verbal, yaitu kata-kata. Verbal ini adalah jenis bullying yang paling sering terjadi. Biasa kita lihat kan anak-anak pada zaman sekarang, yaitu kata-kata kasar dan kebun binatang. Kemudian ada bullying sosial, di mana menyebarkan, ini yang paling berbahaya dan paling mudah dilakukan menurut saya, yaitu mereka menyebarkan gosip-gosip atau hal-hal buruk yang sebenarnya orang itu tidak pernah lakukan, tapi mereka menyebarkan hal itu, di mana di sini kita bisa melihat orang lebih bisa mempercayai hal buruk dibandingkan hal baik. Nah, disinilah kenapa saya bilang mudah, karena ketika kita menyebarkan hal buruk kepada seseorang, maka orang-orang lain akan melihat, oh orang ini akan buruk. Jadi begitu. Mereka akan langsung mempersepsikan pandangan mereka kalau orang itu buruk. Ada juga cyberbullying. Cyberbullying itu di dunia maya, kita tidak ada batasan di dunia maya. Kita bisa lakukan apapun, menyebarkan informasi hoax kepada orang lain. Kalau misalnya si A itu pernah melakukan kegiatan yang melecehkan seksual gitu, itu kan bisa, dan orang bahkan bisa percaya gitu. Makanya itu sangatlah mudah dan berbahaya. Penyebab adanya bullying, di sini kita tidak bisa mengambil ada sisi pandang tersendiri, tapi memang bullying itu biasanya dari orang yang menindas. Mereka itu merasa stres. Terkadang beberapa kasus mereka itu terasa stres, di mana mereka menjadikan kestresan mereka untuk melampiaskannya melewati bullying. Ada juga yang mereka memang berpikir mereka tuh punya kekuasaan, jadi mereka bisa lakukan apapun yang mereka inginkan. Banyak sekali kasus-kasus seperti ini. Dampak-dampak bullying. Biasa dampak-dampak bullying yaitu orang yang menjadi korban bullying itu merasa depresi, tertekan itu sangat pasti. Mereka juga cemas ketika misalnya melakukan sesuatu yang mungkin menurut mereka itu adalah hal yang membuat mereka dibully. Mereka akan sangat cemas dan mereka bakal meninggalkan hal-hal itu. Sulit tidur, bahkan bunuh diri dan menyakiti diri sendiri. Kemudian menggunakan obat-obatan terlarang. Tapi untuk beberapa kasus penggunaan obat-obatan terlarang ini sangatlah jarang. Kemudian mereka takut, bahkan malas untuk ke sekolah dikarenakan hal bullying tersebut. Prestasi menurun dan ikut melakukan kekerasan kepada orang. Jadi ada kasus seperti ini, ada orang yang dibully,
kemudian dia merasa stres dan membuli orang lain, itu akan menjadinya sebagai rantai yang tidak pernah terputus. Contoh-contoh kasus bullying di Indonesia ada, kita lihat di Tamrin situ, sejumlah anak SMP yang dikatakan memaki-maki kemudian melakukan kegiatan kekerasan kepada satu siswa yang membuat dia memarah bahkan mengalami kelukaan pada bagian tubuhnya. Ada di Universitas Gunadarma pada tahun 2017 tanggal 16 Juli terlihat seorang pemuda yang berkebutuhan khusus tengah menjadi korban bullying, yaitu di mana orang merasa perbedaan itu hal yang buruk. Di mana perbedaan itu menciptakan hal yang sangat tidak baik. Tetapi perbedaan itu hal yang baik, tapi orang itu menjadikan perbedaan itu hal yang tidak baik dikarenakan ini. Orang berbeda sama satu orang itu akan menjadi buruk di mata orang yang berbeda itu. Kemudian ada di SMPN 18 Tangerang Selatan. Kasus-kasus di Indonesia untuk bullying itu sangat memang tidak sefatal yang ada di luar negeri, tapi hal-hal bullying ini biasanya lebih sering ditutup-tutupin oleh dari sekolah, bahkan dari orang tua yang menjadi korban, bahkan pelaku bully itu sendiri. Dimana kasus-kasus seperti ini bukanlah hal yang harusnya kita tetapkan gitu, dimana kasus bullying itu bisa mengganggu kehidupan seorang lain, dari dia misalnya pertama dia dibully sampai ke masa depan pun dia pasti akan merasa terbully. Dimana hal-hal seperti ini kita harus bisa mencegah. Sebagai anak muda dan yang pernah menjadi korban bahkan pelaku, kita akan ceritakan kalau gimana kita sebagai pelaku itu bakal merasa tegang juga kalau misalnya kita melakukan apa yang telah kita lakukan pada orang lain itu salah. Tetapi kadang kita merasa senang bahwa sebagai korban kita tuh harus bertahan gitu. Kita tidak bisa hanya gara-gara bullying kita menjatuhkan semua harga diri kita. Dimana orang itu harus, kita itu sebagai manusia harus stand diri sendiri. Terutama kita sudah yang mahasiswa 18 ke atas, itu kita harus punya pendirian sendiri. Bagaimana kita tidak bisa dijatuhkan oleh orang lain. Sekian dari saya, terima kasih.